Allahu 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 Allah Allahu Allah. Jadi terima kasih Pak Munir. Yang pertama, hukum menjawab salam itu adalah wajib kifayah. Wajib kifayah. Ketika seorang penceramah atau khatib memberi salam kepada jamaah, Assalamualaikum warahmatullah, itu wajib kifayah menjawab oleh jamaah, Waalaikumsalam warahmatullah. Ini imbang-imbang ya, sama-sama saja. Kalau tambah wabarakatuh lebih bagus, macam saya katakan tadi. Ketika misalnya ada seseorang, dua orang yang tidak menjawabnya, dia tidak berdosa, namun tidak mendapat pahala. Yang mendapat pahala hanya yang menjawabnya saja. Tapi kalau semuanya tidak menjawab, ini semuanya berdosa. Itu namanya wajib kifayah. Kemudian yang kedua, begitu dia meninggal, Pak. Karena orang ketika sudah meninggal dunia, karena proses fardu kifayah bisa cepat bisa lambat, ya kan? Bisa cepat bisa lambat. Ini tergantung kepada kita yang masih hidup. Kadang-kala ada orang yang meninggalnya di mana saja, lagi bawa pulang kembali ke Indonesia. Kadang-kadang meninggalnya jam 3 sore, jam besok baru kita makamkan dan sebagainya gitu kan. Artinya begitu orang tersebut meninggal dunia sudah datang penyesalan. Dan dia mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhanku, kenapa ada engkau tunda kematianku sebentar lagi? Aku hendak beramal. Jadi semua amalan yang hendak dia lakukan tidak bisa lagi karena dia sudah meninggal. Di situ menyesal Pak yang luar biasa Pak. Jadi maka saya sering mengatakan seperti ini. Yang namanya menyesal Pak di ketika sudah mati, bukan cuma kita orang-orang tak baik. Orang-orang baik pun menyesal. Orang baik menyesal. Kalau kita menyesal tak bersedekah, kalau kita menyesal tak solat berjamaah, kalau kita menyesal tak solat barangkali, orang-orang baik menyesal. Apa penyesalannya? Maunya dia khatam Al-Quran bulan Ramadan 2 kali. Dia hanya mampu 1 kali. Maunya dia berkorban tiap tahun, tapi dia korban hanya setahun sekali. Hanya selang setahun sekali. Maunya dia bersedekah banyak, tapi ia sedikit bersedekah dalam pandangannya. Jadi ibadah yang ia persembahkan kepada Allah terasa kurang Pak. Ini menyesalnya orang baik. Satu sejarah seperti ini Pak. Pada masa Nabi masih hidup, ada seorang sahabat bernama Syu'ban Pak. Ini barangkali Bapak pernah mendengar ini. Satu hari Nabi sholat subuh berjamaah. Biasanya Nabi menoleh ke belakang dan mengatakan, luruskan shaf dan rapat. Rupanya Bapak, ada shaf yang kosong, tidak ada orang isi. Lalu Nabi langsung takbir sholat subuh. Selesai takbir, masih kosong shaf itu. Lalu Nabi mengatakan, wahai para jamaah, para sahabat, kenapa anda tidak mengisi shaf yang kosong ini? Semuanya menjawab, ya Rasulullah, bukan kami tak mengisinya, tapi di sini adalah biasanya berdirinya Syu'ban. Dia selalu di sini berdirinya Pak, berdirinya ya Rasulullah. Namun hari kita tak tahu, ternyata dia tak datang. Oh gitu ya? Ya, kata sahabat. Jadi selesai semuanya, Nabi bersama sahabat berangkat ke rumah Syu'ban. Ternyata Bapak Ibu sekalian, sesampainya di rumah Syu'ban sudah meninggal dunia. Jadi rupanya dia bukan tak datang, dia sudah dia meninggal pada subuh itu. Dan seisi rumah Syu'ban menangis. Istrinya, anaknya menangis. Lalu Nabi interupsi. Wahai istri dan keluarga Syu'ban, lima tabaki, kenapa anda menangis?
bukankah hari ini Syu'ban meninggal, besok lusa kita akan menyusul? Istrinya menjawab, ya Rasulullah, kami menangis bukan karena meninggalnya Syu'ban. Kami menangis bukan karena kami menjadi janda. Kami menangis bukan karena anak-anak kami menjadi yatim. Namun yang kami tangisi ya Rasul, ketika Syu'ban menjelang wafat, ada 3 kata-katanya di mana kami tak tahu semua. Apa itu ya istri Syu'ban? Dia menjawab, yang pertama, 5 lam yab'u. Kenapa tak jauh lagi? Itu menyesalnya dia. Yang kedua, 5 laisal jadid. Kenapa tidak yang baru? Yang ketiga, 5 laisa kulluh. Kenapa tidak semuanya? Pakan han berjiuh lom, pakan yang baru, pakan han bandum. Kami tak tahu. Selesai 3 kalimat itu, dia meninggal. Rupanya Nabi dengan khasyafnya Nabi bisa menjawab. Wahai isi Syu'ban dan semuanya, kata Nabi. Rupanya satu malam, Syu'ban keluar rumah, ternyata ketemu dengan orang tunanetra, Pak. Orang buta, kesasar nggak tahu jalan pulang ke rumah. Lalu diintat oleh Syu'ban, tak lama sampai ke rumah. Ketika Syu'ban menjelang meninggal, Allah nampakkan kepada pahala intat urung buta yang hana jiuh, Pak. Putar ke Syu'ban, 5 lam ya bangun pakan ham jiuh lam. Ada am jiuh lam pahala gede lam bila Allah. Ya, misalnya pahala karena hanya sebentar. Yang kedua, semalam Syu'ban keluar ke rumah ketemu dengan orang yang tidak punya pakaian, Pak. Dia menutup auratnya dengan kulit kayu. Syu'ban mau mendekat, jangan dekat Syu'ban. Saya tidak punya pakaian. Syu'ban punya 2 pakaian, Pak. Pakaian luar dan pakaian dalam. Pakaian luar pakaian jadid baru, yang dalam pakaian monja, pakaian bekas. Lalu diberikan yang bekas kepadanya. Pakaian monja diberikan kepada orang yang tidak punya pakaian itu. Ketika Syu'ban hendak meninggal, Allah nampakkan kepadanya pahala sedekah pakaian tuha, Pak. Putar ke Syu'ban, 5 laisal jadid, pakan halung sedekah yang baru mendang. Dam deh pahala raya alam. Ya. Yang kedua. Yang kelima, Pak. Suatu pagi Syu'ban sedang sarapan pagi di rumah dengan roti bantal, Pak. Orang Arab kita tahu bahwa dia makan roti bantal di rumah. Sedang ia hendak makan dengan keluarganya, datang orang fakir. Assalamualaikum ya Syu'ban. Waalaikumsalam. Kami sudah 3 hari tidak makan di rumah, tidak ada makanan. Kalau bisa bantulah kami wahai Syu'ban. Dipotong, Pak, oleh Syu'ban, dipotong setengah. Yang setengah dikasih sedekah kepada orang fakir, yang setengah dia makan bersama keluarga. Namun apa yang terjadi? Ketika Syu'ban meninggal dunia, hendak meninggal dunia, Allah nampakkan kepadanya pahala sedekah setengah roti. Apa katanya? 5 laisa kullu pakan halum sedekah mandu. Ada memandum lom sedekah pahala raya alam. Itu makanya Bapak Ibu sekalian, tidak meninggal seseorang sehingga orang itu Allah nampakkan kepadanya apakah dia baik ataupun buruk. Semuanya di video oleh Allah dan dinampakkan kepadanya. Makanya ingat, ketika Asiyah istri Fir'aun diam-diam beriman dia kepada Allah dan kepada Musa, Fir'aun marah besar kepadanya. Bagaimana marahnya Fir'aun kepada istrinya Asiyah yang sangat cantik itu? Dia bawa ke lapangan. Dia hantam bate. Cok bate raya iti atu oleh Asiyah. Ikun. Hai Asiyah kah puka Tuhan lung, puka Tuhan Musa. Asiyah lantang menjawab, kalau saya mentuhankan Anda, saya akan senang selama hidup Anda dan selama hidup saya.
kemudian saya susah selama-lamanya. Namun saya tetap mentuhankan Allah dan mentuhankan Allah dan Rasulkan Musa. Saya akan susah selama hidup Anda dan selama hidup saya. Batu besar dihantamkan atas kepalanya. Sedang-sedang batu melayang, Asiyah bermohon kepada Allah, Rabbi benili baitan indaka fil jannah. Ya Allah, berikan kepadaku satu rumah di surga di sisimu. Allah Ta'ala dengan cepat perintahkan malaikat. Ya malaikat, nampakkan kepada Asiyah. Di bawah batu yang sedang melayang, Bapak Ibu sekalian, malaikat Jibril menampakkan kepada Asiyah satu mahligai yang sangat indah di surga. Asiyah mati dengan tersenyum. Bum! Kena batu di atas kepalanya, tapi tetap dia tersenyum. Kenapa? Dia nampak melihat surga yang disiapkan Allah kepadanya. Begitu pula Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang maksiat, orang-orang yang kafir, orang-orang yang mungkarat, ketika hendak meninggal Allah nampakkan tepatnya di mana? Sehingga kadang-kadang na urung meninggal pay ikat tunggu. Lagi cenghoknya te meninggalnya sampai kurung lang kama. Kenapa? Allah nampakkan ular, Allah nampakkan kala, Allah nampakkan bermacam-macam. Maka sebelum tiba waktunya, sebelum tiba ajal, ya, beramal, beramal. Saya rasa itu.